pengumpulan uang sumbangan dan itu bukan dalam bentuk persepuluhan. 2 Korintus 8:10 dan 2 Korintus 9 ayat 2. Bukan persepuluhan. Sesuai kesanggupan. Dalam hal memberi ke gereja ini sebenarnya tidak perlu diajal itu. Tidak perlu ditekan-tekan. Ya kan? Kalau kita mengasihi, tentu kita mau bertanggung jawab. Tentu kita mau bertanggung jawab. Kenapa gembala yang melayani kita lapar? Karena kita tidak mengasihi dia. Kenapa gereja kita tidak dapat membangun? Karena kita tidak mengasihi. Ya? Karena kita tidak punya kasih. Itu saja. Kalau kita mengasihi, benar-benar mengasihi, siapa yang menjadi tanggung jawab kita akan kita rawat dengan baik. Ketika mengamalkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, tercatat seorang Lewi mempersembahkan uangnya. Jelas ini bukanlah persembahan persepuluhan. Sebab di dalam persembahan persepuluhan orang Lewi justru harus mendapatkan persembahan, bukan memberi persembahan. Jadi ada seorang Lewi namanya Yusuf. Jadi kalau ikut dia, Yusuf ini menerima persembahan. Tetapi Yusuf ini memberi. Sampai ceritanya seperti ini. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, ini Yusuf. Dia bukan memberi persepuluhan. Dia memberi sesuai kesanggupannya. Sesuai kerelaannya. Jadi kalau praktik persepuluhan itu dilakukan dengan ugutan. Kisah para Rasul 4 ayat 36-37. Jadi baca. Sejarah amalan persepuluhan di antara umat perjanjian baru. Jadi kita mau melihat sejarah. Sedikit sejarah tentang persepuluhan ini. Oke, bagaimana praktiknya dilakukan sampai hari ini. Persepuluhan tidak diamalkan di gereja mula-mula sampai abad ketiga. Tidak ada gereja mula-mula mengamalkan persepuluhan, tidak ada. Sampai abad ketiga. Apakah karena mereka tidak tahu? Bukan. Mereka lebih tahu. Karena itu hukum mereka dulu. Ya kan? Tapi mereka tidak melakukannya. Karena itu bukan bagian dalam hidup umat perjanjian baru. Jadi ada seorang yang bernama Tascius Caecilius Cyprianus ataupun Saint Cyprian, lahir sekitar tahun 200 hingga 258 di Carthage, Afrika Utara. Dia seorang Kristen yang pertama menulis dan mengajar tentang amalan persepuluhan. Ini orang yang pertama setelah abad ketiga itu. Mengajar tentang amalan persepuluhan dalam bentuk uang sebagai mendukung pelayanan pastor atau pendeta. Dan dia meninggal dunia pada 14 bulan 9 tahun 258. Jadi dia mengajarkan persepuluhan untuk kelangsungan hidup para pastor dan pendeta. Jadi ini bukan ajaran dari Alkitab yang dia ambil, itu ajaran Cyprian. Mungkin dia melihat di dalam perjanjian lama seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru, selama sampai abad ketiga, tidak diajarkan persepuluhan.
Selain Cyprian, tidak ada penulis Kristen sebelum Konstantin yang pernah menggunakan ayat perjanjian lama untuk menyokong pandangan amalan persepuluhan sampai abad keempat. 300 tahun setelah Kristus. Walaupun terdapat gereja yang terikut ajarannya, namun amalan ini tidak populer di antara kebanyakan orang Kristen lain sampai abad ke-8. Sampai abad ke-8. Jadi hanya orang yang terikut-ikut saja yang mau ikut. Mungkin sudah tidak mau bertanggung jawab lagi, lalu melakukan hal itu. Seperti itu. Namun, tidak ada pula panduan yang jelas bilakah amalan pemberian wajib persepuluhan ini ditinggalkan. Tidak ada. Tapi itu lenyap perlahan-lahan. Lenyap perlahan-lahan. Beberapa gereja yang tidak mewajibkan amalan persepuluhan seperti gereja Katolik Roma, gereja Ortodok, dan gereja mainstream Protestan. Jadi gereja Katolik ini sudah lama, berapa tahun yang lalu, tetap kekal sampai hari ini. Walaupun tidak mengamalkan persepuluhan. Nah, gereja Ortodok juga demikian. Tidak mengamalkan persepuluhan. Gereja Ortodok ini sejak dulu. Lebih dulu. Dari beberapa gereja yang ada hari ini. Pun tetap ada sampai hari ini. Kenapa? Nah, sebab itulah jangan kita terlalu cepat untuk menuduh gereja yang tidak melakukan persepuluhan itu gereja sesat. Kita harus berpikir, jangan-jangan kita yang sesat. Seperti itu. Jangan-jangan kita yang sesat. Jadi perlahan. Jangan terlalu cepat untuk menuduh atau menunding jari. Belajar dulu, selidiki dulu. Gereja Katolik sudah ada sampai hari ini, masih ada. Gereja Ortodok juga demikian. Dan begitu juga beberapa gereja mainstream Protestan tidak mengamalkan persepuluhan dalam gereja mereka, namun tetap bertumbuh. Semenjak gerakan Pentakosta dan Karismatik sekitar tahun 1900, amalan persepuluhan mulai disemarakkan lagi dan ditekankan ke gereja-gereja sebagai persembahan wajib. Seperti itu. Ini gerakan Pentakosta dan Karismatik yang menghidupkannya kembali. Council of Tours di tahun 567 dan Council of Macon II di tahun 585 di Prancis mendukung persepuluhan. Ini kerjaan lah, perintah lah. Seperti itu, mendukung hal itu. Persepuluhan menjadi kewajiban oleh hukum awam di kerajaan Carolingian di tahun 765 dan di Inggris pada abad ke-10 sesuai keputusan hukum gerejawi oleh Imun I serta di bawah hukum temporal atau hukum bersifat keduniawian oleh Edgar. Jadi mereka ini menekankan persepuluhan. Itu bukanlah orang yang betul di dalam gereja lah, bukan. Jadi hukum yang mereka wujudkan itu keduniawian. Mungkin ada kepentingan yang mereka lakukan. Sekitar tahun 800 persepuluhan menjadi sumber utama subsidi pembangunan katedral atau gereja-gereja besar megah di Eropa, menjadi sumber subsidi gereja besar di Eropa. Jadi mereka menekan jemaat. Mungkin seperti hari ini juga lah menekan jemaat. Mesti memberi persepuluhan, itu hak Tuhan, itu hak Tuhan. Seperti itu. Tanpa kita sadar sebenarnya seluruh hidup kita ini adalah hak Tuhan. Bukan 10%. Tapi semua yang kita ada adalah hak Tuhan. Nah,
Kalau kita tahu hal ini hak Tuhan, berilah semuanya. Seperti itu. Pada abad 14, Paus Gregorius VI menyatakan hanya gerejalah yang berhak menerima persepuluhan, orang awam tidak berhak. Nah, jadi artinya sebelum itu orang awam juga berhak menerima persepuluhan. Jadi mungkin melihat hal itu tidak menguntungkan, lalu berkata hanya gereja yang berhak. Seperti itu, diubah peraturan mereka. Persepuluhan dihentikan di Prancis ketika revolusi tahun 1789 dan diikuti beberapa negara Eropa lainnya. Dan pada tahun 1789, mulai dari tahun itu, persepuluhan diberhentikan. Dan beberapa negara Eropa lainnya juga memberhentikan persepuluhan.